Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi dalam kajian sejarah peradaban Islam. Kali ini kita mengulas sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Syria. Sejarah berdirinya, perlu diketahui Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya. Serta nanti ada Daulah Umayyah yang kedua, yaitu dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Bani Umayyah atau dinasti Umayyah nantinya ya, ada yang menyebutnya nanti dengan redaksi dinasti Umayyah. Ini berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam, ibnu Abdi Manaf, salah satu pemimpin dari kabilah Quraisy yang memiliki cukup unsur untuk berkuasa di zaman jahiliyah. Dia adalah keluarga bangsawan, keturunan Abi Manaf, cukup kekayaannya termasuk orang yang kaya, lalu mempunyai 10 orang putra. Jadi ini dalam kaum Bani Quraisy ya, kabilah Quraisy, ada dua suku atau dua bani yang paling besar di situ di dalamnya. Yang pertama Hashim ya, lalu yang kedua Umayyah ya nantinya. Kita sudah mengkajinya dalam video sebelumnya ya, dalam video Arab pra-Islam. Nah, setiap orang yang mempunyai tiga unsur ini, keluarga bangsawan, cukup kekayaannya, lalu mempunyai 10 putra, ini selalu menjadi orang yang bisa memimpin di era di klan Arab pada zaman jahiliyah. Abdul Muthalib kan mempunyai tiga unsur ini juga ya. Nah, atau dalam kasus ini Umayyah bin Abdi Syam ini juga mempunyai kedudukan yang sama. Dia punya tiga unsur ini ya. Nah, Umayyah senantiasa bersaing dengan pamannya, yaitu Hasim ibnu Abdi Manaf, sebagai pemimpin Quraisy saat itu. Karena Hasim ini memimpin, dia sebagai pengatur pajak, pengatur air di Ka'bah, sekitaran Ka'bah. Ka'bah adalah tempat terpenting di Arab ya. Nah, Umayyah ini dia orang yang salah satu yang menentang keponakannya ya. Padahal ya. Nah, persaingan itu yang awalnya adalah memperebutkan kehormatan, pada saat Islam datang ini menjadi persaingan yang lebih nyata. Bani Umayyah dengan tegas menentang Rasulullah, sebaliknya Bani Hashim menjadi penyokong dan pelindung Rasulullah SAW. Baik mereka yang sudah masuk Islam maupun yang belum ya. Bani Umayyah baru masuk Islam, baru mau masuk Islam ketika setelah tidak ada jalan lainnya. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah mengepung Makkah, akhirnya terjadi Fathul Makkah. Ketika terjadi Fathul Makkah lah, akhirnya Abu Sufyan sebagai pemimpin Bani Umayyah saat itu baru masuk Islam. Ya. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin yang keempat pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah
661 Masehi karena terbunuh oleh tusukan pedang beracun saat sedang beribadah di Masjid Kufah oleh utusan kelompok Khawarij yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ini menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan umat Islam. Setelahnya penduduk Kufah mengangkat Hasan bin Ali menjadi pemimpin, menjadi khalifah selanjutnya. Sementara itu penduduk Syam pun telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah mereka semenjak peristiwa Tahkim. Berbeda dengan Hasan, Muawiyah ini didukung oleh tentara-tentara yang militan, yang keperluan finansialnya ditanggung oleh Muawiyah. Terlebih ketika tanah Syam ini kaya raya, menyokong kekuatan Muawiyah. Dikelola oleh orang-orang yang dipercaya Muawiyah, lalu menyokong sebagai logistik dari kekuatan militer Muawiyah. Lalu singkat cerita, Hasan ini menawarkan perdamaian untuk mengatasi perpecahan. Muawiyah langsung saja menerima, senang, karena Muawiyah memang sudah lama ingin menjadi khalifah pemimpin. Dalam perundingan ini, Hasan bin Ali mengajukan syarat bahwa dia bersedia menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta sirah perilaku khalifah-khalifah yang saleh. Lalu Muawiyah tidak mengangkat seorang menjadi putra mahkota sepeninggalannya dan urusan kekhalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Lalu Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Lalu pajak tanah negeri Ahwas di Persia diperuntukkan pada Hasan dan diberikan setiap tahun. Lalu Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal. Muawiyah datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan khalifah dari Hasan dan mendapatkan baiat dari penduduk Kufah. Nah, itu adalah syaratnya. Muawiyah langsung datang ke Kufah menerima syarat itu dan menerima baiat jabatan khalifah dari Hasan dan penduduk Kufah. Tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah ini disebut tahun persatuan, karena umat Islam bersatu kembali di bawah kepemimpinan Umayyah dengan sebutan Daulah Umayyah, di bawah kepemimpinan Muawiyah saat itu. Hasan meninggal di Madinah pada tahun 49 Hijriah. Dalam kajian sejarahnya disebutkan meninggal karena diracun oleh istrinya, salah seorang istrinya. Menurut orang Syiah, memang sudah berulang kali suruhan Muawiyah ini tidak meracun Hasan agar Muawiyah terbebas dari membayar kompensasi yang dipikulnya tadi setiap tahun, dari kesepakatan syaratnya tadi. Pola dalam membentuk pemerintahan di Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah di tahun 661 sampai 680 ini dilakukan dengan beberapa langkah, 2 langkah besar yang paling tidak. Langkah pertama menertibkan kebijakan militer dengan tetap mempertahankan panglima-panglima perang dari Arab yang mengepalai pasukan kesukuan Arab. Untuk memenuhi kekuatannya, kepemimpinannya, maka sejumlah ekspansi proses penaklukan ini diarahkan beberapa daerah, Afrika Utara, Iran Timur, banyak upaya-upaya untuk menaklukkan wilayah yang lain. Tidak saja dalam sekitar Arab, tetapi juga ingin merambah pada wilayah-wilayah yang orientasinya adalah dunia, pada saat Daulah Umayyah ini berdiri.
Langkah yang kedua berusaha memantapkan pendapatan negara dari penghasilan pribadi dan lahan pertanian yang diambil alih dari Bizantium dan Sasania dan dari investasi pembukaan tanah baru dan irigasi. Upaya-upaya itu dilakukan agar menurut strateginya pendapatan negara ini bisa dikelola dan bisa menjadi bahan pokok menjalankan pemerintahannya. Sifat-sifat dan kemampuan Muawiyah ini terkenal ya sebagai seorang yang mempunyai bakat menjaga pengikutnya untuk tetap percaya, untuk tetap respek terhadap dirinya ya. Lalu menjelangnya wafat, Muawiyah mengangkat putranya Yazid ya, sebagai putra mahkota. Banyak gubernur yang setuju ya, terutama dari keturunan Umayyah ya, dari Bani Umayyah semuanya mendukung. Tetapi tokoh-tokoh sahabat di Madinah ini banyak yang menentang, terutama anak-anak dari para Khulafaur Rasyidin dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar Makkah Madinah. Ini menolak semuanya ya. Terlain Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Karena hal itu menentang, artinya bertentangan dengan janjinya pada Hasan dulu ya ketika menerima kepemimpinan. Ternyata Muawiyah mengingkari syarat janjinya. Kenapa sampai Muawiyah mengangkat Yazid sebagai putra mahkota? Hal ini juga dipengaruhi oleh bisikan dari teman dekatnya ya, dari pengikut militannya ya, pengikut setianya, yaitu Al-Mughirah bin Syu'ban. Dia adalah orang yang pertama mengusulkan kepada Muawiyah agar mengangkat anaknya Yazid menjadi khalifah sepeninggalannya. Tapi usut punya usut, ternyata hal ini dilakukan oleh Al-Mughirah karena Muawiyah ini akan memecat dia dari gubernur Kufah. Dia pergi ke Syam menemui Yazid bin Muawiyah lalu mengatakan bahwa sesungguhnya para sahabat pilihan Nabi telah pulang ke rahmatullah. Juga para pembesar Quraisy yang berpengaruh. Sekarang tinggal para putranya. Sedangkan engkau adalah yang paling utama di antara mereka. Saya tidak mengerti mengapa Amirul Mukminin, maksudnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan ya, kenapa tidak memilih mengangkat engkau menjadi khalifah selanjutnya ya, sesudahnya. Nah, Al-Mughirah bin Syu'ban ini memberikan nasihat, memberikan usul ini karena dia akan dipecat. Ternyata sejak dahulu, sejak kepemimpinan dahulu dan di mana-mana sepertinya ada setiap pembisik atau penasehat orang yang kebetulan dekat dengan kekuasaan ini akan ada yang menjerumuskan atau akan ada yang dia seperti menjadi orang yang selalu mendukung atau mengambil untung demi dirinya. Nah, ini dari kisah orang pertama yang mengusulkan menjadikan anaknya sebagai khalifah sepeninggalannya ini, sepeninggalan Muawiyah. Ini akhirnya usulan inilah yang merubah jalannya kepemimpinan nantinya ya. Akhirnya menjadi Muawiyah diberitahu anaknya Yazid tentang pemikiran Al-Mughirah. Lalu Al-Mughirah ini dipanggil dan Al-Mughirah menjawab ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya saya telah menyaksikan pertumpahan darah sepeninggal Utsman. Maka alangkah baiknya bila engkau mewariskan kekhalifahan itu kepada Yazid. Sungguh Yazid lebih berhak menjadi khalifah sesudahmu nanti. Akhirnya Al-Mughirah tidak jadi dipecat oleh Muawiyah.
malahan disuruh untuk mempersiapkan baiat bagi penobatan Yazid menjadi putra mahkota. Nah inilah, ini cuplikannya. Ternyata sejak dahulu ada orang-orang yang memberi nasihat, tapi justru nasihatnya ada sisi gelapnya, begitu ya. Nah ini tantangan keras akhirnya datang dari banyak pihak, seperti Abdurrahman bin Abu Bakar ya, dengan tegas berkata, kamu hendak menjadikan khalifah itu sebagai Heraklius. Bila seorang Heraklius meninggal dunia, maka digantikan oleh Heraklius lainnya. Sikap Abdurrahman ini mendapat sokongan dari para pemimpin di Madinah, Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan lainnya. Tantangan dari para pemimpin dan sahabat yang tinggal di Madinah dan Makkah ini dihadapi oleh Muawiyah dengan tangan besi. Dia datang ke sana dan mengumpulkan rakyat dan sahabat-sahabat tersebut di masjid. Lalu Muawiyah mengancam, siapa yang berani memotong pembicaraannya, siapa yang tidak sepakat, nah maka aku siap memenggal lehernya. Nah, hal itu berarti telah mengubah wajah pemerintahan Islam dari sistem yang lebih dekat pada demokrasi menjadi monarki ya akhirnya. Bani Umayyah, Daulah Umayyah ini diisi oleh semua jabatan-jabatan penting berdasarkan keturunan. Daulah Umayyah berlanjut secara berangsur-angsur melakukan perapihan. Manajemen administrasi dilakukan ya, dibagi menjadi 4 bidang. Bidang keuangan, kemiliteran, surat menyurat, bidang kedutaan, ini diberlakukan. Selain itu juga membentuk Dewan Penasehat. Lalu Umayyah juga dibantu oleh beberapa sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas. Nah, ada manajemen administrasi ya yang dilakukan oleh Daulah Umayyah. Pola kepemimpinan Daulah Umayyah ini kalau kita amati, kekuatan militernya menonjol ya. Sebagaimana kita ketahui, Muawiyah ini kan memang dia mempunyai kekuatan militer yang kuat. Dia punya armada laut ya. Keluarganya bahkan juga mempunyai tempat-tempat penting dalam militer sebelum akhirnya menjadi khalifah ya. Sebelum akhirnya menjadi dinasti Umayyah ini. Nah, Muawiyah ini terkenal dengan pemimpin yang pandai berkomunikasi, menjaga tradisi Arab, sehingga pengikutnya tidak merasa diperdayai. Pengikutnya ketika menuruti peperangan dia ya dengan karena setia begitu. Nah, sementara Yazid mempunyai cara kepemimpinan yang berbeda karena semenjak dia diangkat, dia sudah ditentang oleh banyak pihak. Dia memimpin selama 3 tahun dan 3 tahun itu pula dia terjadi banyak kejadian yang cukup kontroversi ya, seperti membunuh Husain bin Ali, lalu menaklukkan Madinah, berperang di Madinah, lalu pergi ke Makkah juga menerobos ke sekitaran Ka'bah, lalu menaklukkan dan memaksa orang-orang sekitar itu untuk ikut mengakui kepemimpinannya. Nah, begitu pada saat kepemimpinan Yazid Muawiyah. Lalu kepemimpinan Muawiyah II bin Yazid, Marwan bin Hakam ini selanjutnya juga tidak jauh beda. Mengalami banyak pertentangan, khususnya dari kaum muslimin yang tidak sepakat dengan pola pemerintahan Daulah Umayyah. Kebanyakan pola pembangunan dari Daulah Umayyah ini memang menggunakan sokongan kekuatan militer. Kekuatan militer. Berbeda dengan pada zaman Rasulullah ya.
Rasulullah sokongannya awalnya itu kepercayaan dengan orang lain ya, konsensus dan seterusnya. Tapi kalau Daulah Umayyah kental dengan kekuatan militer. Nah, khalifah yang terkenal selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Nah, dia dikenal sebagai ilmuwan ahli fikih, ahli tafsir, hadis ya, di Madinah karena dia berguru pada ulama-ulama di Hijaz pada saat dia kecil. Ada 3 hal yang dibenahi oleh Abdul Malik, yaitu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh wilayah negara Daulah Umayyah, menciptakan mata uang yang seragam di seluruh wilayah negara, lalu pelayanan pos yang lebih disempurnakan dari yang selama ini ada ya, menghubungkan antara ibu kota dengan ibu kota lainnya, seluruh wilayah provinsi ya, dalam Daulah Umayyah. Ini termasuk pemimpin yang bisa menyetabilkan, akhirnya setelah dia memimpin, pada saat dia memimpin, pertentangan-pertentangan yang sebelumnya terjadi ini bisa distabilkan. Selain karena kepribadiannya yang cukup dipercayai, lalu sempat beranjak menuntut ilmu di Madinah. Nah, akhirnya orang-orang Madinah juga cukup percaya dengan integritas Abdul Malik. Nah, akhirnya kepemimpinan Daulah Umayyah memimpin Islam saat itu stabil. Selanjutnya kepemimpinan ini beralih ke Walid bin Abdul Malik. Nah, Khalifah Walid bin Abdul Malik ini mewarisi stabilitas politik yang sudah dibangun oleh ayahnya ya. Karena dia stabilitas politik dia sudah mendapatkan, maka dia bisa melakukan banyak pembangunan. Dia memperluas Masjid Makkah, lalu memperluas juga Masjid Madinah, membuat sekolah-sekolah dan rumah ibadah, membuat lembaga-lembaga sosial seperti lembaga yang menangani penderita penyakit kusta, lumpuh, dan buta. Nah, Walid bin Abdul Malik ini melakukan perluasan juga di front barat dan front timur. Front timur dia mencapai titik terjauh yaitu India bagian barat, sekarang dinamai Pakistan ya, Bukhara, Samarkand, dan Sind. Lalu penaklukan di front barat dilakukan mencapai Spanyol ya, yang kemudian akan menjadi Daulah Umayyah kedua nanti dalam bab yang lainnya ya. Pada saat pengembangan peradaban ada 4 tempat ya, pusat peradaban pada masa Daulah Umayyah ini, yaitu Makkah, Madinah, Basrah, dan Kufah. 2 yang pertama letaknya di Hijaz, sedangkan 2 yang terakhir letaknya ada di Irak, yang lebih dikenal sebagai bekas dari kerajaan Persia. Dalam ilmu fikih kita akan mengenalnya sebagai Hijaz itu sebagai ahli hadis, lalu ulama Irak itu sebagai ahli ra'yi. Kita akan mengenal itu. Di masa Daulah Umayyah secara keseluruhan bisa dianggap sebagai masa pengembangan benih-benih ilmu pengetahuan. Karena benih-benih ilmu pengetahuan ini dikembangkan lagi di Umayyah, nanti pada Bani Abbasiyah, pada Daulah Abbasiyah akan berkembang pesat, akan mencapai titik puncaknya. Nah, di sini di Daulah Umayyah ini sebagai masa pengembangan benih ilmu pengetahuan. Ada banyak ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu ilmu tafsir misalkan. Ketika wilayah Islam sudah meluas kepada orang-orang yang bukan Arab bahasanya, orang Islam tidak saja dari orang Arab, tapi orang non-Arab juga masuk Islam. Nah, mulai dirasakan perlu menafsirkan Al-Quran. Nah, beberapa sahabat yang akhirnya menjadi penafsir ya, sebelumnya ya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, ini menafsirkan Al-Quran sesuai dengan
mereka dengar dari Nabi. Lalu ilmu hadis, pembukuan hadis untuk pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di abad kedua Hijriah. Perlu diketahui Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah yang juga dikenal sebagai khalifah yang mempunyai prestasi yang baik ya dalam masa Daulah Umayyah. Kalau kita mendalami kisah Umar bin Abdul Aziz ini menarik. Karena Umar bin Abdul Aziz ini dia anak keturunan dari tidak langsung dari raja-raja sebelumnya. Dia ditunjuk ya karena masih masuk dalam keluarga Umayyah, tetapi dia juga mempunyai jalur darah ke Bani yang lainnya ya, bukan Umayyah gitu. Tidak langsung sebagai keturunan dari Muawiyah sebenarnya dia. Dia dikenal khalifah yang soleh, adil, sikapnya anti kekerasan. Lalu dia juga menarik karena dia salah satu raja ya, pemimpin yang melarang caci maki kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebelum-sebelumnya ini khalifah-khalifah Daulah Umayyah sebelumnya ini banyak juga yang mencaci keturunan Ali ya. Kaum muslimin pada saat itu menyamakannya dengan kepemimpinan kakeknya Umar bin Khattab karena dia ternyata keturunan dari Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz ini. Sehingga dia dikenal juga sebagai pemimpin Bani Umayyah, tetapi gaya-gaya kepemimpinannya hampir sama seperti di masa Khulafaur Rasyidin. Seperti gaya Umar bin Khattab, kakeknya dia, karena keturunannya Umar bin Khattab, tetapi masih masuk dalam keluarga Umayyah saat itu. Nah, dia mengusulkan pembukuan hadis ya. Lalu dengan pengumpulan hadis ini dari para penghafal hadis, nah dilakukan satu metode yang disebutnya sebagai isnad, yaitu membahas persambungan hadis antara perawi ini ke perawi yang lain bersambung sampaikah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu dikaji seperti itu. Lalu ilmu kalam. Di masa Daulah Umayyah ini muncul banyak pemikiran-pemikiran kalam. Setelah Islam tersiar kepada bangsa-bangsa non-Arab yang telah lebih tinggi kebudayaannya, nah mereka senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar-dasar keimanan dengan menggunakan argumen filosofis. Nah, saat itulah ilmu kalam berkembang juga. Lalu ilmu arsitektur. Di masa Daulah Umayyah banyak kota-kota baru dibangun dan kota lama diperbaharui. Gaya perpaduannya ya, memperbarui kota ini dengan gedung-gedung yang baru yang gaya perpaduannya itu antara Persia, Romawi, dan Arab, tapi dijiwai dengan semangat Islam. Salah satu kota baru yang dibangun adalah kota Kairawan di Afrika Utara oleh Uqbah bin Nafi. Pada masa Al-Walid juga membangun masjid-masjid agung ya. Masjid Damaskus, kreasi arsitektur dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, dinasti Umayyah pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz tadi ya, sebagai salah satu khalifah yang cukup masyhur di zaman Daulah Umayyah,
dengan kepemimpinannya yang adil seperti kakeknya Umar bin Khattab ya, lalu zuhud, tidak menghina Ahlul Bait, keturunan Ali, lalu dia juga mendapatkan simpati dari berbagai kalangan ya, tidak hanya dari Bani Umayyah saja, tetapi dari Bani Hashim, dari orang-orang Syiah yang lainnya, itu juga mempercayai pola kepemimpinannya. Sehingga pada zaman Umar bin Abdul Aziz, meskipun juga singkat ya, hanya 2 tahun ya, sekitar 2 tahun, dia memimpinnya dengan penuh kedamaian saat itu. Tetapi pasca dia meninggal, pasca Umar bin Abdul Aziz ini meninggal, maka berangsur-angsur Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan Marwan bin Muhammad ini akhirnya runtuh ya, melemah, semakin melemah. Lalu Marwan bin Muhammad memimpin di tahun 127 Hijriah, tahun 744 Masehi ini akhirnya runtuh. Penyebab langsungnya dari runtuhnya dinasti Umayyah, Daulah Umayyah, ini yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muttalib ya, yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah, serta kaum Mawali yang merasa di kelas duakan pada saat kepemimpinan setelah Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya mereka ini berkumpul satu kelompok ya, menjadi satu koalisi yang menjatuhkan kepemimpinan Daulah Umayyah. Runtuhlah akhirnya Daulah Umayyah itu, berganti nantinya dengan Daulah Abbasiyah. Nah, semoga bermanfaat. Nah, mari kita diskusi ketika ada yang ingin dibahas, tanggapan atau pertanyaan. Sebelumnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.